Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar lagi pelajaran matematika kelas 8. Belajar dari rumah. Adik-adik biasakan untuk belajar mandiri ya di rumah. Pak Guru ingatkan jangan lupa sholat 5 waktu di rumah atau di masjid. Jangan lupa ketika keluar rumah menggunakan masker. Dan jangan lupa jaga jarak. Semoga ikhtiar kita ini akan terhindar dari yang namanya virus corona. Mungkin adik-adik di rumah telah rindu untuk belajar di madrasah. Kita berdoa bersama semoga pandemi COVID-19 segera berakhir dan kita akan belajar bersama di madrasah. Adik-adik, sebelum kita belajar marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Dicatat ya, untuk yang siswa yang belum mempunyai buku cetak, dicatat semuanya materi. Senangin dulu pelajarannya, insya Allah matematika akan menjadi mudah ya untuk dipelajari. Jadi buku yang kita gunakan ini yaitu modul pengayaan ya matematika untuk SMP MTS kelas 8 semester 1. Untuk bab 1 ini materi kita yaitu pola bilangan, pola barisan bilangan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik dapat 1. Memahami berbagai macam pola barisan bilangan. Yang kedua, menentukan suku selanjutnya dari suatu barisan bilangan dengan cara menggeneralisir pola sebelumnya. Menentukan suku Kn dari suatu pola barisan bilangan. Oke, mari kita belajar bersama. Untuk materi pertama di sini yang A, menentukan persamaan dari suatu barisan bilangan. Nah, di sini untuk barisan bilangan ganjil kita sudah ketahui bersama bilangan ganjil adalah bilangan asli yang tidak habis dibagi 2 ataupun kelipatannya. Dengan demikian pola barisan bilangan ganjil adalah 2n kurang 1. Jadi untuk mencari barisan bilangan ganjil kan 1, 3, 5, 7. Untuk mencari suku pertama 1, suku kedua 3, suku ketiga 5, suku keempat 7. Untuk mencari misalkan Pak Guru suruh cari suku ke 100, berarti n-nya adalah 100, tinggal ganti 2n ganti 100, 2 kali 100 200 kurang 100 99. Jadi suku Kn, suku ke 100 adalah 99. Jadi ketika kita menggunakan rumusnya, rumus pola bilangan, kita langsung bisa dapat menentukannya dengan mudah. Oke, yang kedua, barisan bilangan genap. Barisan bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2 atau kelipatannya. Dia dimulai dari 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Habis 8 berapa? 10, 12 dan seterusnya. Untuk mencari pola barisan bilangan genap adalah 2n. Rumusnya 2n. Jadi kalau misalkan Pak Guru suruh cari suku ke 50, berarti n-nya adalah 50. Berarti tinggal ganti 2n, berarti n-nya ganti 50. 2 kali 50 100. Jadi suku yang ke 50 adalah 100. Mudah kan? Oke, yang ketiga, barisan bilangan persegi. Barisan bilangan persegi adalah barisan bilangan yang membentuk suatu pola persegi. Barisan bilangan terdiri atas 1, 4, 9, 16. 1 pangkat 2, 1, 2 pangkat 2, 4, 3 pangkat 2, 9, 4 pangkat 2, 16, 5 pangkat 2, 25. Jadi kalau misalkan suku yang kelima ini apa? Adalah 25. Kenapa 25? Karena 5 pangkat 2. 1 pangkat 1, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 4 pangkat 2, ini 5 pangkat 2. Untuk mencari pola bilangan suku Kn, misalkan Pak Guru suruh cari pola ke 50. Jadi adik-adik enggak usah lagi mau bikin di sini, di barisan di sini. Masukkan saja rumusnya n pangkat 2, berarti n ganti 50. 50 pangkat 2 adalah 2500. Mudah kan? Yang keempat, barisan bilangan persegi panjang. Nah, di sini persegi panjang rumusnya itu n dalam kurung n tambah dalam kurung artinya apa? Perkalian. Jadi n kali n tambah 1. Saya baku tambah lo yang di dalam baru sekali dengan yang di luar. Contoh misalkan Pak Guru suruh cari nih 2, 6, 12, 20. Suku kelima berapa? Nah, tinggal masukkan suku kelima. Berarti suku kelima, berarti n-nya adalah 5. Berarti ganti 5 dalam kurung 5 tambah 1. 5 tambah 1 6. 5 kali 6 30. Jadi hasilnya adalah 30. Oke? Mudah kan? Oke, yang kelima, barisan bilangan segitiga. Nah, rumusnya jangan lupa 1/2 n kali n tambah 1. Kalau yang tadi n kali n tambah 1, kalau ini bilangan segitiga itu pakai per 2, itu bedanya yang pertama dengan yang kedua ini. Tinggal masukkan ini 1, 3, 6, 10.
Kalau disuruh cari suku ke-6, tinggal kita ganti di sini. N-nya ganti 6, ganti 6 berarti 6 tambah 1, 6 tambah 1 7. 7 kali 6 42. 42 bahagi 2 adalah 21. Jadi kita bisa dapat menggunakan mencari suku Kn dengan menggunakan rumus 1/2n kali n tambah 1 ya. Jangan lupa. Oke, yang keenam, barisan aritmatika. Barisan aritmatika barisan bilangan yang punya selisih yang tetap antara dua suku barisan yang berurutan. Ada yang namanya beda. Selisih antara dua suku pada barisan aritmatika tersebut dinamakan beda. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Jadi misalkan 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Berarti itu dinamakan aritmatika 2, 4, 6, 8. Karena bedanya selalu sama, 4 kurang 2, 2, 6 kurang 4, 2 dan seterusnya. Jadi bahasa aritmatika yaitu adalah barisan yang mempunyai selisih yang tetap, yang sama. Oke. Barisan geometri. Barisan geometri barisan bilangan yang tiap sukunya diperoleh dari suku sebelumnya dengan cara mengalihkan atau membagi dengan bilangan yang sama. Kalau yang tadi kita tambah-tambah, misalkan 3, 6, 9, 12. Berarti tambah-tambah berapa? Tambah-tambah 3, tambah 3, tambah 3, tambah 3. Itu dinamakan aritmatika. Selisihnya selalu sama. Pak Guru kasih contoh ya. Kalau dia misalkan bilangan persegi, barisan aritmatika, dia seperti ini. 2, 4, 6, 8. Coba lihat. 2 ke 4 tambah 2, tambah 2, tambah 2 dan seterusnya. Titik 3. Atau jadi kalau untuk mencari beda apa? Beda rumusnya itu 4 kurang 2, 2, 6 kurang 4, 2, 8 kurang 6, 2. Jadi bedanya selalu sama atau selisihnya selalu sama. Jadi kalau aritmatika sama semua. Contoh lagi 5, 10, 15. Bedanya selalu sama. 5, 10, 15. 10 kurang 5, 5. 15 kurang 10, 5. Jadi kita bisa mencari baris aritmatika itu dengan mengurangi selisihnya. Untuk mencari baris aritmatika suku Kn, kita menggunakan rumus UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Gimana caranya? Contoh ini misalkan 3, 6, 9 dan seterusnya. Kita akan mencari suku ke 10. Berarti kita bisa tuliskan di sini A sama dengan 3. B sama dengan 6. A itu adalah suku pertama ya. A itu suku pertama. Kita pindahkan di sini dulu ya. Ini pembahasan barisan aritmatika. Suku ke 10 berarti B-nya 6 kurang 3. 6 kurang 3 berapa? Beda itu suku kedua kurang dengan suku pertama. Berarti 3. Bedanya 3. N-nya berapa? N-nya adalah 10. Suku ke N berarti suku ke 10 berarti N-nya adalah 10. Kalau suku ke 5 berarti N-nya 5. Kita tinggal masukkan ini rumusnya, tinggal kita ganti. Sini kita ganti N-nya ganti 5. Di sini soalnya ganti 10. A-nya ganti 3, suku pertama, N-nya 10. 10, B-nya bedanya ganti 3. Di sini tinggal kita kalikan, kurangkan 9 dalam kurung 3 di sini 3 berarti sini hasilnya 27, di sini 3.
kita tambahkan, berarti berapa hasilnya adalah 30. 9 kali 3 27, 3 tambah 7 adalah 30. Jadi suku ke-10 adalah 30. Jadi kita tidak menamakan lagi, jadi langsung menggunakan rumus. Ini rumusnya. Jadi kita bisa, nah ini adalah barisan aritmatika ya. Barisan aritmatika itu yang sukunya selalu sama atau selisihnya selalu sama, 3 ke 6 tambah 3 tambah 3, atau enggak kalau untuk mencari untuk melihat selisihnya itu 6 kurang 3 3, 9 kurang 6 3, dan seterusnya. Jadi ini untuk mencari suku ke-10 adalah 30. Suku ke-10 berarti R-nya adalah 10. Oke, mudah kan? Ini untuk mencari suku ke-10 barisan aritmatika, jangan lupa. Oke, ini untuk ini barisan aritmatika. Ini barisan aritmatika. Aritmatika ya. Oke, sekarang barisan geometri. Nah, geometri adalah barisan yang apa ini? Barisan bilangan yang tiap sukunya diperoleh dari suku sebelumnya dengan cara mengalihkan atau membagi. Contohnya, contoh 3 kali 3 12. Nah, coba aja barisan geometri contoh 3 6 12 24. Kenapa ini dikatakan barisan geometri? Karena apa? Suku sebelum dan sesudahnya kita kalikan dengan kali 2. 3 kali 2 6, 6 kali 2 12, 12 kali 2 24, dan seterusnya. Itu merupakan adalah barisan geometri. Contohnya lagi, kalau itu dikali, ini dikali 2 ya. Oke, kalau ini misalkan 100 atau tidak, ini 18. Nah, itu untuk kita kalikan 2 ya, dan seterusnya. Nanti, jadi masih banyak contoh yang lain, nanti kita akan mencarinya ya bersama. Oke, ini untuk, jadi kalau untuk barisan geometri rumusnya itu jangan lupa UN sama dengan A pangkat apa itu A R pangkat N kurang 1. Oke, kita coba lagi supaya adik-adik bisa paham untuk materi ini. Rumusnya ya untuk N kurang 1. Ini untuk rumus barisan geometri. A sama dengan, ini untuk A apa? A adalah suku pertama, berarti A sama dengan 3. Nah, ini untuk R itu adalah rasio. Rasio itu adalah suku kedua dibagi dengan suku pertama, atau dan seterusnya. Ini kita coba ya. R nya adalah 6 bagi 3 sama dengan berapa lagi bisa? Berarti 12 bagi 6
Ini 12 bagi 6 adalah 2. Jadi R-nya adalah 2. R-nya adalah 2 rasio ya. Oke, kita bisa tuliskan ini. Berarti tinggal kita ganti A-nya berapa? A-nya 3. Nah, di sini kita akan mencari suku K4. Berarti kita tinggal ganti R-nya berapa? R-nya adalah 2. Berarti 2 di sini. N-nya berapa? N-nya adalah 4 karena suku K4 yang akan kita cari. N sama dengan 4. Berarti tinggal kita ganti di sini 4. Nah, ini. Oke, tinggal kita ganti di sini 4 kurang 1 berapa? 3. Oke, sebelum kita ini kita cari dulu yang dalam kurung ya. Yang dalam kurung berapa? 2 kali 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 4 4 kali 2 8. Oh, sini 2 pangkat 3 2 kali 2 4 4 kali 2 8 3 kali 8 adalah 24. Jadi kita dapatkan sini adalah hasilnya 24. Ini kita ganti 4 ya. 4 4 4 4. Oke, jadi adik-adik bisa melihat contoh berikut ini ya. Oke, ini untuk contoh barisan geometri. Yang tadi ini contoh barisan aritmatika ini. Kalau yang ini kita barisan geometri, yaitu dengan cara mengalihkan atau membagi ya. Hanya 3 suku pertama, R-nya rasio adalah perbandingan antara suku kedua dengan suku pertama. Sama saja, berarti rasionya 2. N sama dengan 4. Kenapa 4? Karena telah mencari suku keempat ini, suku keempat 24. Ternyata benar, 4 suku keempat adalah 24. Ini adalah barisan geometri. Ada yang namanya juga barisan Fibonacci ya. Fibonacci apa? Adalah sebuah pola bilangan ini peroleh dari penjumlahan dua bilangan sebelumnya. 0 1, 0 tambah 1 1, 1 tambah 1 2, 1 tambah 2 3, 3 2 tambah 3 5 dan seterusnya. Dijumlahkan suku sebelumnya dengan suku sesudahnya. 5 tambah 8 berarti sini setelahnya berapa? Adalah 13. Mudah kan? Nah, ini barisan segitiga Pascal. Segitiga Pascal ini ditemukan oleh matematikawan asal Prancis yang bernama Blaise Pascal. Blaise Pascal yang menemukan barisan ke-1 ini 1 ini 1 tambah ini 1 1 1 1 2 1 1 tambah 1 2. Kalau tidak ada yang saya mau ketambah, saya tambah ulang 1 1. Ini baris pertama, kedua, ketiga, keempat, dan ini kan sudah ada 6 baris. Kalau ini barisan ke-7 berapa? Berarti 1 tambah 5 6, 5 tambah 10 15, 10 tambah 10 20, 10 tambah 5 15, 5 tambah 1 6. Karena tidak ada dijumlahkan, berarti tinggal tambah 1 1 di ujung. Jadi tinggal dijumlahkan adalah barisan ke berapa ya. Oke. Nah, ini untuk tugas mandiri di sini Pak Guru sudah memberikan tugasnya ya di WA, tapi hanya beberapa yang mengerjakan. Nah, yang belum mengerti atau belum paham coba perhatikan di sini. Untuk tugas mandiri ini tentukan jenis barisan bilangan tersebut. Berikan alasannya. 4 3 5 2 6 1 70. Berarti berapa bedanya? 52 kurang 43, 61 kurang 52 adalah 9 dan seterusnya. Selisih tiap sukunya adalah 9. Kenapa dapat 9? Suku kedua dikurangi dengan suku pertama. Kita lihat selisihnya selalu sama. Berarti jenis barisan bilangan yaitu barisan aritmatika karena barisan di atas mempunyai selisih yang sama. Oke, mudah kan? Jadi untuk 3 suku berikutnya yaitu 79, 88, 97. Oke. Yang B, menentukan persamaan suatu konfigurasi objek. Ini. Perhatikan, yang satu konfigurasi objek itu adalah pembentukan susunan suatu objek.
objek. Untuk lebih jelas perhatikan contoh berikut. Perhatikan pola berikut, ada 5 pola. Pola pertama hanya 1 segitiga, 3 segitiga, 5 segitiga, dan seterusnya. 1. Tentukan persamaan pola bilangan pada konfigurasi objek di atas. Gambar tersebut mempunyai pola bilangan 1, 3, 5, 7, 9. 1, 3, 5, 7, 9. U1 maksudnya suku pertama, 2 kali 1, 2 kurang 1, dan seterusnya. Kita dapatkan UN sama dengan 2N kurang 1. Maksudnya apa? Suku pertama kan 1 toh. Nah, berarti 2 kali 1, 2 kurang 1, hasilnya 1. Maksudnya apa? 3 kurang, ini kan 2 kurang 1. 2 itu dapatkan dari mana? Berarti 3 kurang 1, 2. Jadi 2 terus, karena bedanya selalu sama kan? Sama bedanya 2 semua ini. 3 kurang 1, 2, 5 kurang 3, 2, 7 kurang 5, 2. Berarti di sini semuanya 2. Nah, untuk mendapatkan suku pertama kan harus 1, berarti kita kurangi 1. 2 kali 2 4 kurang 1, supaya mendapatkan 3 dan seterusnya. Jadi kita dapatkan 2N kurang 1 untuk rumus suku KN. Nah, kita sudah dapat rumus persamaan pola bilangan 2N kurang 1. Karena dia tanya di sini pola K20N sama dengan 20. Jadi tinggal ganti 2 kali 20 40 kurang 1 adalah 39. Jadi banyaknya segitiga pada pola K20 adalah 39. Oke. Nah, ini ditulis karena ini tidak ada di buku cetak. Cara mudah menentukan suku KN barisan aritmatika. Contoh. Tentukan rumus suku KN barisan aritmatika 2, 5, 8, 11. Nah, ini. Pertama kita tulis dulu A itu adalah suku pertama 2, berarti A sama dengan 2. B, kenapa sampai dapat 3? Berarti 5 kurang 2, 3. 8 kurang 5, 3. 11 kurang 8, 3. Berarti bedanya selalu 3. Tinggal kita masukkan ke rumus suku KN barisan aritmatika, karena ini barisan aritmatika. A-nya ganti 2, B ganti 3. Berarti ya ini A ganti 2 toh. Nah, sekarang tinggal B ganti 3. Tinggal kita kalikan ke dalam. B kali N. Ini maaf. 2 di sini. 3 kali N, 3N. 1 kali 3, 3, karena di sini kurang, sini kurang. 2 kurang 3 minus 1, berarti 3N kurang 1. Jadi kita dapatkan rumus suku KN adalah 3N kurang 1 ya. Nanti ada di soal pendalaman. Nah, ini pola bilangan adalah aturan yang membentuk sekelompok bilangan yang diurutkan. Suku tiap bilangan yang menyusun suatu barisan bilangan. Jadi pola bilangan itu aturan yang membentuk sekelompok bilangan yang diurutkan. Jadi diurutkan bilangannya dan lihat polanya, aturannya. Dikalikan atau ditambah atau dikurangkan. Suku adalah tiap bilangan yang menyusun suatu barisan bilangan. Oke, adik-adik, dikerjakan soal nomor 1 sampai nomor 10. Tulis soal, langsung jawaban. Misalkan nomor 1 jawabannya A, berarti langsung DP soal tulis, baru jawabannya A. Kenapa DP A? DP jawaban A, ada DP cara, tulis di bawah ya. Tulis di bawah seperti ini. Tulis cara penyelesaiannya. Kalau sudah nomor 1, lanjut nomor 2 dan seterusnya. Kalau soalnya pakai cara ya, nomor 1 gampang. Cari dulu K10. Bilangan K10 itu berapa? Bilangan ganjil kan, ada bilangan ganjil kan rumusnya tinggal masukkan. Oh, K10 berarti N-nya 10, ganti N-nya 15. Masukkan di bilangan ganjil. Ini juga sama, ini suku ke-8 cari bilangan segitiga. Ini nomor 3 persegi panjang K16, berarti N ganti 16. Ini tinggal cari 2 suku selanjutnya berapa. Ini barisan ke-7 pada pola bilangan Pascal ada tadi kan contohnya. Jadi barisan ke-7 itu berarti tinggal kita jumlahkan saja di sini. Di sini. Ini kan baris ke-6, berarti 1 tambah 5, 6 tambah 10, 16 tambah 10, 26 tambah 5, 31 tambah 1, 32. Ini barisan ke-6 adalah 32. Nah, ini dicari baris ke-7. 1 tambah 5, 6, 5 tambah 10, 15, dan seterusnya. Ini dijumlahkan yang di sini, dapat hasilnya ya. Untuk soal yang nomor 5. Ini hasil dari U15 tambah U22. U15 ganti dulu sini, N-nya ganti 15 dulu. Dapat DP hasil, baru cari lagi U22, ganti sini N ganti 22, ganti 22, sebaku kali, sebaku tambah, baru saya tambah U15 tambah U22, berapa DP hasilnya? Oke, nomor 7 sudah, nomor 8. Nah, hasil penjumlahan nokta pada pola ke-6 dan ke-7. Tinggal cari mana DP nokta yang ke-4, ke-5, ke-6 9 suku ke N. Nah, ini nomor 9 pakai rumus ini.
Nomor 9 pakai rumus ini ya. Dan nomor 10 2 2 4 6 P 16 26 Q ini adalah barisan bilangan apa? Nanti dicari dulu, tinggal tentukan P-nya berapa, Q-nya berapa, oke? Mungkin hanya itu yang bisa Pak Guru sampaikan pada pertemuan kali ini dalam video ini. Lebih dan kurangnya Pak Guru mohon maaf. Alhamdulillah, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di pertemuan berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.